Pernahkah Anda merasa tidak dianggap di dalam ruangan yang sedang menentukan nasib Anda sendiri? Bagi pasien afasia atau anak dengan autisme, inilah kenyataan sehari-hari yang sering dihadapi di fasilitas kesehatan. Mereka sering dianggap sebagai objek medis semata, bukan subjek yang berdaulat atas dirinya sendiri. Padahal, dalam perspektif demokrasi Pancasila, kedaulatan ada di tangan rakyat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan bicara. Sebagai calon terapis bicara, tugas kita bukan sekedar memperbaiki teknik artikulasi, melainkan memastikan hak suara mereka kembali didengar dalam ruang publik dan klinis. Memahami demokrasi bagi tenaga kesehatan bukan sekedar hafalan teori, melainkan soal bagaimana kita bertindak etis kepada pasien. Berdasarkan pilar demokrasi dengan HAM, setiap warga negara memiliki hak atas komunikasi sebagai bagian integral dari hak atas kehidupan yang layak. Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas atau CRPD yang telah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa negara wajib memastikan penyandang disabilitas dapat menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi secara serata. Selain itu, pilar demokrasi dengan kecerdasan menuntut kita untuk tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga secara hukum dan etis dalam mengadvokasi hak pasien. Realita di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan akses layanan terapi wicara yang sangat tajam antara kota besar dan daerah terpencil. Kesenjangan ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang melanggar pilar demokrasi yang berkeadilan sosial. Di sisi lain, sering terjadi krisis partisipasi di ruang perawatan ketika tim medis mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pasien disabilitas komunikasi melalui alat bantu. Mengabaikan otonomi pasien dalam proses pengambilan keputusan medis atau informed consent adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Ingatlah bahwa pasien tanpa suara pun memiliki kedaulatan yang wajib dihormati. Lantas, bagaimana peran nyata kita sebagai mahasiswa Politeknik Al-Islam Bandung? Pertama, kita harus mengadvokasi penggunaan argumentatif dan alternative communication atau AAC, bukan sebagai kemewahan melainkan sebagai hak asasi pasien untuk berpendapat. Kedua, kita harus menerapkan nilai gotong royong melalui kolaborasi interprofesi guna memastikan setiap pasien mendapatkan informasi yang benar-benar mereka pahami. Ketiga, kita harus memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara menentang ketimpangan akses layanan. Inilah wujud nyata dari hak protes bersama yang merupakan bagian dari tradisi demokrasi asli Indonesia. Demokrasi bukan hanya terjadi di kotak suara pemilu, melainkan juga dipraktikkan di setiap interaksi antara terapis dan pasien sebagai sesama warga negara yang setara. Sebagai bagian dari sivitas akademika Politeknik Al-Islam Bandung, mari kita berkomitmen untuk menolak segala bentuk praktik diskriminatif di lingkungan kerja, menggunakan kecerdasan demokratis untuk selalu berpihak pada kepentingan pasien sebagai pemegang kedaulatan, dan memastikan tidak ada warga negara yang suaranya terabaikan karena keterbatasan komunikasi.